Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 dengan pembahasan yaitu efek-efek yang terjadi dalam kebijakan pengeluaran dalam rangka redistribusi pendapatan. Nah, namun sebelum berlanjut ke pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Yudi Rosyandi, dengan NPM 202165032. Selanjutnya ada Aidiah Fitri Zahro dengan NPM 202165033. Dan yang terakhir ada Francisca Nur Fitriani dengan NPM 202165034. Nah, selanjutnya ada sub-sub tema mungkin yang akan pada kesempatan kali ini akan kami bahas. Ada 7 subtema. Yang pertama yaitu pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, tujuan redistribusi pendapatan. Selanjutnya ada manfaat dari redistribusi pendapatan. Selanjutnya ada jenis-jenis dan contoh redistribusi pendapatan. Selanjutnya ada program yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka redistribusi pendapatan. Dan selanjutnya ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka redistribusi pendapatan. Dan yang terakhir ada efek-efek yang terjadi dalam kebijakan pengeluaran dalam rangka redistribusi pendapatan. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas selanjutnya. Dan selanjutnya mengenai pengertian dan tujuan redistribusi pendapatan akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana redistribusi pendapatan ini menurut Heri Budi dan Tina Amelia dalam buku Fungsi Strategis Pajak di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2021, yaitu redistribusi pendapatan adalah salah satu fungsi pemerintah untuk memperluas pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintah ini dilaksanakan dengan mengumpulkan dana dari publik guna mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata, supaya bisa terjamin bahwa tiap orang dapat mendapatkan standar hidup minimal. Yang kedua yaitu ada tujuan redistribusi pendapatan, di mana redistribusi pendapatan ini sangatlah penting untuk dilakukan pada wilayah yang masyarakatnya masih mengalami banyak kesenjangan. Adapun tujuan utama pemerintah untuk menjalankan program redistribusi pendapatan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakmerataan ekonomi di Indonesia khususnya. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat ini yang berkekurangan secara finansial akan terbantu. Nah, salah satu alat untuk meredistribusikan pendapatan ini adalah yaitu melalui pemungutan pajak. Manfaat redistribusi pendapatan: 1. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan. 2. Untuk mengurangi kesenjangan sosial. 3. Sebagai investasi sosial untuk jangka panjang kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh solidaritas sosial. Dan yang terakhir, memperluas pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Adapun jenis-jenis dan contoh redistribusi pendapatan. Yang pertama, redistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan yang merujuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Yang kedua, redistribusi horizontal merupakan transfer uang atau pendapatan antar kelompok atau dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Contoh redistribusi pendapatan oleh negara yakni sebagai berikut: pengenaan pajak dan redistribusi pemerintah dengan subsidi. Adapun program-program yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka redistribusi pendapatan. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Yang kedua, program kredit lunak dan peminjaman kredit berbasis komunitas. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta, lokal, dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Pembahasan selanjutnya adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka
redistribusi pendapatan. Salah satu peran pemerintah dalam perekonomian negara yakni dengan kebijakan pengeluarannya. Besar kecilnya pengeluaran pemerintah secara relatif menunjukkan besar kecilnya peran sektor publik dalam pembangunan suatu negara. Untuk menunjukkan besar kecilnya sektor publik dalam perekonomian dapat diukur dari besarnya pengeluaran pemerintah relatif terhadap gross national product, besarnya pengeluaran pemerintah relatif terhadap pendapatan nasional, dan besarnya pengeluaran pemerintah relatif terhadap pendapatan pribadi. Faktor-faktor yang menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa publik antara lain, yang pertama, pertumbuhan pendapatan per kapita. Semakin banyak pendapatan per kapita masyarakat, maka semakin besar perekonomian negara. Pembahasan selanjutnya adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka redistribusi pendapatan. Salah satu peran pemerintah dalam perekonomian negara yakni dengan kebijakan pengeluarannya. Besar kecilnya pengeluaran pemerintah secara relatif menunjukkan besar kecilnya peran sektor publik dalam pembangunan suatu negara. Untuk menunjukkan besar kecilnya sektor publik dalam perekonomian dapat diukur dari besarnya pengeluaran pemerintah relatif terhadap gross national product, besarnya pengeluaran pemerintah relatif terhadap pendapatan nasional, dan besarnya pengeluaran pemerintah relatif terhadap pendapatan pribadi. Faktor-faktor yang menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa publik antara lain, yang pertama, pertumbuhan pendapatan per kapita. Semakin banyak pendapatan per kapita masyarakat, maka semakin besar pengeluaran pemerintah. Hal ini terjadi karena pada tingkat pendapatan per kapita yang lebih besar, terjadi perubahan-perubahan struktur kebutuhan masyarakat seiring dengan pergeseran struktur produksi dan tingkat kemajuan masyarakat. Dengan demikian, jika pendapatan per kapita relatif tinggi, struktur produksi pun berubah menjadi industri atau jasa dan kehidupan masyarakat menjadi lebih maju. Maka, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa publik lebih tinggi dan memerlukan modal yang lebih besar. Dengan demikian, maka pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang dan jasa publik pun menjadi lebih tinggi. Yang kedua, teknologi. Perubahan teknologi bisa meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pengeluaran pemerintah. Jika perubahan teknologi meningkatkan efisiensi dari teknologi yang ada, maka akan menurunkan pengeluaran pemerintah karena akan menjadi penghematan sumber daya. Namun, jika penemuan teknologi baru justru memunculkan permintaan akan produk barang atau jasa layanan publik yang baru, maka penemuan teknologi tersebut akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga adalah perubahan jumlah dan kualitas penduduk. Perubahan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan akan barang dan jasa sosial atau barang dan jasa publik yang harus disediakan oleh pemerintah, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Semua kebutuhan barang dan jasa publik tersebut berimplikasi pada makin meningkatnya pengeluaran pemerintah. Masih dalam konteks perubahan penduduk, bukan hanya jumlah yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah, tetapi juga mobilitas penduduk dan struktur penduduk berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah. Makin tinggi mobilitas penduduk, maka makin tinggi pula kebutuhan fasilitas kota yang harus disediakan oleh pemerintah. Makin tinggi dominasi usia muda dalam struktur penduduk suatu negara, makin tinggi pula fasilitas yang harus disediakan untuk mewadahi kelompok penduduk muda tersebut. Selanjutnya yang keempat, biaya relatif daripada jasa publik. Maksudnya adalah, jika biaya pengadaan barang dan jasa publik oleh pemerintah meningkat secara relatif terhadap penyediaan barang atau jasa, maka masyarakat akan mensubstitusi barang publik ke barang privat. Apabila elastisitas barang publik sangat rendah, maka substitusi tidak akan terjadi. Dan secara empirik, barang dan jasa publik lebih bersifat pemenuhan kebutuhan dasar yang elastisitasnya sangat rendah, sehingga peningkatan harga barang dan jasa ini tidak menghasilkan substitusi oleh barang dan jasa privat, melainkan berimplikasi kepada peningkatan pengeluaran pemerintah. Dan yang kelima adalah urbanisasi. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk di kota.
Dengan demikian, maka fasilitas perkotaan yang harus disediakan oleh pemerintah seperti transportasi, komunikasi, keamanan, kebersihan lingkungan, kesehatan, dan lain-lain juga menjadi meningkat. Hal ini selanjutnya berdampak terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah. Pembahasan terakhir mengenai efek-efek yang terjadi dalam kebijakan pengeluaran dalam rangka redistribusi pendapatan. Yang pertama adalah efek harga relatif. Dalam rangka melakukan redistribusi pendapatan dan agar hal ini dapat berjalan dengan baik, pemerintah perlu melakukan instrumen anggaran belanja negara atau APBN dengan melakukan pungutan pajak dan juga pengalokasian subsidi. Dengan diberikannya subsidi dan juga pajak pada target yang tepat atau sesuai, maka kebijakan tersebut akan dapat menciptakan distribusi pendapatan secara merata. Dalam hal ini, subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat dengan golongan rendah dan juga pajak dianggarkan kepada masyarakat yang memiliki pendapatan dengan golongan tinggi. Karena sudah seharusnya masyarakat dengan golongan tinggi melakukan pembayaran pajak agar nantinya pajak tersebut dipungut oleh pemerintah lalu disalurkan kepada masyarakat golongan rendah dalam bentuk subsidi. Subsidi tersebut dapat disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat golongan rendah untuk konsumsi barang yang strategis, contohnya seperti perumahan. Tetapi hal tersebut mengenai pajak dan subsidi justru dapat menjadi sebuah permasalahan bila mana tidak dianalisis secara keseluruhan. Karena subsidi meningkatkan permintaan lebih banyak terhadap rumah, maka biaya mendirikan rumah pun akan meningkat. Hal tersebut dapat berdampak pada penerima subsidi karena tidak dapat merasakan manfaat secara keseluruhan dari subsidi tersebut, dan secara tidak langsung pemilik tanah mendapatkan keuntungan dari subsidi tersebut. Tetapi, hanya dengan bermodalkan landasan teoritis, kita tidak dapat menemukan berapa banyak kenaikan dari harga rumah. Hal tersebut tergantung dari bentuk kurva permintaan dan penawaran rumah. Selanjutnya yang kedua ialah pengeluaran berupa barang publik. Ada banyak komponen dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang substansial ialah untuk penyediaan barang modal seperti infrastruktur jalan, listrik, air, dan barang publik karena barang publik tersebut berguna bagi masyarakat. Sebesar apapun dana yang dihimpun dan juga dialokasikan dari sisi pengeluaran, jika pengeluaran tidak ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan dan penyediaan barang publik, maka tidak akan memiliki arti. Karena kerap kali pemerintah daerah mengalokasikan pengeluaran hanya untuk kepentingan pemerintah itu sendiri. Contohnya, alokasi belanja pegawai yang terlalu besar dan juga belanja barang yang sama sekali tidak bermanfaat. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya dan teman-teman bahas, yaitu yang pertama, redistribusi pendapatan merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pemerataan terhadap seluruh masyarakat, khususnya masyarakat dengan golongan pendapatan yang rendah atau miskin. Hal tersebut mencakup pajak dan subsidi. Pendapatan yang akan disamaratakan berasal dari pajak yang dipungut dari golongan masyarakat kaya lalu disalurkan berupa subsidi kepada masyarakat golongan yang berpendapatannya rendah. Nah, redistribusi ini pendapatannya terbagi menjadi dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Nah, yang kedua, ada banyak program dari kebijakan redistribusi pendapatan ini yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu untuk program masyarakat, desa, atau masyarakat bawah seperti program PKH, BLT, dan juga dana BOS untuk sekolah. Nah, selain itu, pemerintah juga mengadakan program industri kecil dan juga pemerintah bekerja sama dengan perusahaan lokal maupun asing untuk mengadakan program CSR untuk menjamin keadaan sosial perusahaan dan juga karyawannya. Nah, serta dalam kebijakan-kebijakan tersebut dapat berefek
yang mempengaruhi harga relatif di masyarakat yang tergantung terhadap untuk apa. Nah, subsidi tersebut dialokasikan dan juga keefektivitasan subsidi ditinjau dari beberapa penyalurannya, seperti contohnya yaitu bentuk BLT yang berbentuk kupon dan juga pemberian diskon beberapa komoditas. Nah, mungkin dicukupkan sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan, harap dimaklumi kami juga sedang dalam proses pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.